Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali saya rindu membagikan berkat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini secara khusus terambil di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggang perak. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan salah satu kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Raja Hizkia, yang berisi tentang berbagai nasihat di dalam berkata-kata. Kualitas perkataan yang kita ucapkan bukanlah dinilai dari seberapa banyak kata-kata yang kita ucapkan atau seberapa pandai kita merangkai kata-kata, melainkan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya serta berdampak untuk mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengandaian buah apel emas di pinggan perak adalah sebuah ungkapan yang indah yang menggambarkan betapa serasi dan betapa eloknya ketika keduanya sama-sama dipajang untuk dipersembahkan sebagai makanan raja. Artinya apa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Jika kita mengucapkan perkataan yang tepat isinya dan mengucapkannya pada waktu yang tepat, maka orang yang mendengarkannya pasti akan merasakan suatu kekuatan, bahkan kesembuhan. Hati yang mungkin sebelumnya dipenuhi luka dan amarah akan digantikan dengan damai sejahtera, dan bukan yang sebaliknya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi saudara dan saya pagi hari ini lewat firman Tuhan saat ini? Pesan Tuhan yang pertama adalah perkataan harus diucapkan pada saat yang tepat. Saudara-saudaraku, perkataan yang tepat itu ibarat anak panah yang dilepaskan seorang pemanah dari busurnya dan tepat mengenai sasarannya. Bukan banyak anak panah yang dilepaskan seorang pemanah yang akhirnya dapat memenangi pertandingan. Namun seberapa tepat setiap anak panah demi anak panah itu mengenai target atau mengenai sasarannya. Oleh sebab itu, seseorang yang dianggap dewasa di dalam perkataannya, maka ia akan tahu kapan waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Seringkali yang disebut perkataan yang salah adalah bukan semata-mata karena isinya yang salah, namun dianggap salah karena disampaikan pada waktu yang tidak tepat. Sebab itu dibutuhkan hikmat Tuhan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk kita mengatakannya, sehingga hasilnya akan tepat dan maksimal. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita harus paham kapan waktu untuk menyampaikan suatu pesan kepada seorang, dan kapan waktunya sebaiknya kita tidak mengucapkan apa-apa atau berdiam diri. Alkitab mengatakan bahwa ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara akan memberi manfaat bagi si pembicara maupun pendengarnya. Entah tujuan perkataan itu adalah penguatan ataupun sebuah teguran, namun ada saatnya kita patut untuk berdiam diri ketika kita tahu
bahwa bukan saat yang tepat untuk menyampaikannya. Dengan kata lain, maksud yang baik, pesan yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik dan harus disampaikan pada waktu yang baik, atau dengan kata lain, waktu yang tepat. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah perkataan yang kita katakan harus yang bermanfaat. Mengapa kita perlu menghindari omong kosong dan yang tidak suci? Karena semua itu hanya akan menambah kefasikan, sia-sia dan tidak bermanfaat, tidak ada gunanya sama sekali. Seberapapun banyak kata-kata kita, kalau tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, maka jangan kau berkata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari kita, perkataan-perkataan manis yang terlontar, yang keluar dari mulut seseorang, biasanya hanya bualan semata, bukan keluar secara tulus dari hati. Semakin banyak seseorang memperkatakan hal yang sia-sia, semakin banyak pula kesalahan yang terjadi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, namun sebaliknya, perkataan yang keluar dari mulut orang bijak akan mendatangkan kesembuhan bagi orang yang sebelumnya mengalami sakit. Setiap kita harus memiliki kepekaan tentang pribadi yang sedang kita ajak bicara. Apabila orang tersebut sedang mengalami suatu kelemahan dan luka, maka baiklah kita memohon hikmat Tuhan untuk menuntun kita, untuk dapat menyampaikan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang berkuasa, kata-kata yang dapat memulihkan orang tersebut. Bukan perkataan yang hanya akan menambah luka baru ataupun luka lama semakin parah. Oleh sebab itu, sahabatku yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan orang benar itu mengandung kuasa. Maka berhati-hatilah berkata-kata. Jangan semua yang ingin kita katakan, tapi kita periksa apakah itu bermanfaat atau tidak. Kalau perkataan itu tidak bermanfaat, mari kita belajar menahan diri untuk tidak berkata-kata. Karena mungkin dengan kita berdiam diri, itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik bagi orang yang mendengar maupun bagi kita sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pesan Tuhan pada pagi hari ini, kembali kita diingatkan untuk berhati-hati di dalam berbicara, untuk selalu berhati-hati untuk berkata-kata. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Isilah hidupmu setiap saat firman Tuhan. Maka yang keluar dari mulut bibirmu adalah perkataan-perkataan yang menjadi berkat, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menolong orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita tetap semangat di dalam beraktivitas, tetap bersemangat di dalam pekerjaan kita, lakukan yang maksimal, lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan mari kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita menjadi sebuah kesaksian yang baik melalui hidup kita, melalui perkataan kita, sehingga banyak orang diberkati melihat kehidupan kita. Banyak orang dibangun, banyak orang termotivasi melalui perkataan-perkataan kita yang memperkatakan kata-kata berkat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.